Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abangda Dr. Khairul Huda, yang memang pakar hukum pidana sekaligus juga ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta, yang kemudian juga nanti juga diikuti atau diisi juga oleh Dr. Dwi Putri Cahyawati. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman, pada pemirsa, pada Pak Dokter yang berkenan memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa kita diskusi santai terkait masalah mungkinkah kasus KM50 dibuka kembali, belajar dari pengalaman kasus pembunuhan Brigadir J. Dan acara ini nanti akan tayang di YouTube Ikalum FHUMJ dan Mimbar Tube, Kacamata Jurnalis, Salwa Media, YouTube Perjuangan, Avenger Muslim, Suara Keadilan, Viralin, dan beberapa lagi lainnya yang kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 30 channel, insya Allah. Nah, Pak Dokter, terkait dengan permasalahan yang tadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan di dalam tema tersebut, ini kan lagi marak nih Pak, tentang peristiwa pembunuhan yang tadinya katanya tembak-menembak, kemudian berubah lagi menjadi pembunuhan berencana, terakhir juga berubah lagi tadi subuh saya update itu beritanya karena martabat dan harkat dan martabat keluarga. Bagaimana pandangan menurut Prof? Iya, memang ini kasus mengundang perhatian ya. Jadi Durian yang paling terkenal sekarang adalah Durian 3. Yes. Kasus Durian 3. Nah, kasus ini menarik karena terjadi di tempat di mana pejabat utama di Mabes Polri, ya, tempat kediaman dinas dari Kadif Propam, yang meninggal dunia polisi yang diduga sebagai yang menembak juga polisi, sehingga kemudian menarik perhatian. Pertama kali menarik perhatian karena terkesan ditutup-tutupi, karena peristiwa hari Jumat baru diungkap ke publik hari Senin kalau tidak salah. Padahal ini kasus yang sebenarnya sederhana. Banyak polisi yang saya tanya butuh berapa lama mengungkap kasus seperti itu, paling lama 2 hari. Jadi mestinya peristiwa ini bisa diungkap lebih cepat. Jadi karena ada kesan ditutup-tutupi, maka kemudian menjadi menarik perhatian masyarakat. Yang kedua juga gambaran peristiwa yang disampaikan pada waktu itu sudah merupakan satu kesimpulan. Ini yang menyebabkan juga masyarakat tidak percaya itu yang terjadi. Karena sepertinya sudah disimpulkan bahwa ini adalah upaya pembelaan diri karena diserang lebih dulu. Ya. Kan begitu? Ya. Satu hal yang sebenarnya bukan tugas polisi. Karena pembelaan diri itu adalah alasan pembenar. Kan gitu? Ya. Yang mestinya menjadi dalil lawyer. Ya, sebagai pembela. Ya kan gitu loh. Ya. Ketika membela kliennya, dia mengatakan ini pembelaan diri. Kan misalnya begitu. Tapi karena itu disampaikan oleh polisi di awal, sehingga kesannya kasus tersebut disetting untuk tutup karena pembelaan diri. Itu yang menyebabkan kemudian masyarakat, civil society, wartawan, jurnalis, media, kalangan kampus, kalangan purnawirawan Polri, Ya. itu tidak percaya itu yang terjadi. Gitu ya. Jadi memang kejanggalan itulah yang menyebabkan kemudian kasus itu menjadi perhatian masyarakat, ya kan? Yang terlebih lagi setelah
proses sekian lama berlarut-larut, jadi semacam ada drama gitu ya. Dan kemudian kendali pemberitaan beralih dari Mabes Polri ke Komnas HAM. Komnas HAM yang mendrive pemberitaan mengenai kasus tersebut. Sebelum akhirnya Baradae dijadikan tersangka, baru beralih lagi ke Mabes Polri. Kalau Anda perhatikan arus pemberitaan seperti itu kan memberi gambaran tentang bahwa penanganan kasus ini tidak sebagaimana mestinya di awal, sehingga kemudian Kapolri pada waktu itu membentuk tim sus dan irsus, dan kemudian bisa mengembalikan proses penanganan perkara ini sebagaimana mestinya. Begini Prof, terkait mengenai yang tadi disampaikan setelah Baradae itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, penetapannya sendiri aja menurut hemat kami juga terlalu lama untuk yang boleh dibilang perkara yang dapat diselesaikan di tingkat polsek lah. Masa sekali bermabes? Ya itu tadi, saya menduga bahwa proses penanganan perkara ini di awal penuh dengan intervensi, sehingga penyidik tidak bisa bekerja secara profesional. Ya, dari informasi yang saya terima, ketika penyidik Polres Jakarta Selatan tiba di tempat kejadian perkara, itu sudah puluhan perwira tinggi polisi ada di situ. Istilah kasarnya, TKP sudah rusak, sudah acak-acakan, tidak status quo lagi. Bagaimana kemudian bisa menjadi dengan benar? Ingat loh, polisi yang hadir itu yang kebetulan pada waktu itu piket, karena ini kan menjelang hari raya. Iya. Iya kan? Kita mau Muhammadiyah kan hari Sabtu Idul Adha-nya gitu. Tapi kan orang sudah mendapatkan suasana Idul Adha di hari Sabtu, walaupun Idul Adha sebagian besar orang melakukan di hari Minggu kan begitu. Ini sudah suasana libur. Jadi yang datang ke TKP itu adalah orang yang kebetulan piket pada waktu di Polres, yang mungkin pangkatnya adalah bintara gitu loh. Sementara untuk masuk saja melihat ada jenderal bintang 1, ada kombes dengan pakaian seragam propam. Polisi itu melihat propam, panglima, propos itu sudah gemetar lututnya, karena itu polisinya polisi. Yes. Jadi dari awal ini penanganannya tidak bisa profesional karena sudah terlalu banyak intervensi. Intervensi dalam pengertian mungkin tidak intervensi terhadap tugas penyidik itu, tapi intervensi terhadap tempat kejadian perkara, terhadap pengelolaan barang bukti, terhadap otopsi, sehingga berlarut-larutnya penetapan tersangka itu juga sebenarnya dampak dari itu. Gimana sih mau diungkap, tetapi ada yang nutupin, ada yang berusaha menghilangkan jejak, sehingga kemudian ini berlarut-larut gitu loh. Jadi menetapkan tersangka Baradae itu juga sebenarnya kalau saya melihatnya, karena sudah terlalu jauh masyarakat melihat tindakan Komnas HAM. Kan gitu, yang menjadi tugas polisi kok dijalankan sama Komnas HAM. Diambil. Tepatnya kan gitu loh. Ya, Prof, ya. Makanya kemudian polisi mengambil alih kendali lagi arus pemberitaan mengenai hal itu dengan menetapkan tersangka. Gitu. Jadi penetapan tersangka mengapa begitu lambat? Karena sekali lagi terlalu banyak campur tangan yang bukan penyidik dalam peristiwa itu. Tentu itu bisa terjadi, mengapa? Karena terjadi di peristiwa itu di rumah Kadif Propam. Tentu Propam juga ingin membantu atasannya dalam hal ini, apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua juga sekali lagi ini adalah pelaku penembakan maksud saya, atau tembak menembak itu melibatkan polisi. Tentu menjadi juga kewenangan Propam untuk melihat apakah di sini ada kesalahan prosedur yang dilakukan mereka dalam penggunaan senjata api, kan gitu. Jadi untuk bisa menginterogasi misalnya Baradae itu aja kesulitan.
pasti lebih didulukan adalah yang interogasi yang dilakukan oleh divisi Propam daripada Polres loh. Jauh sekali dengan Mabes kan begitu. Ini sementara perwira menengah, perwira tinggi yang melakukan, yang ini adalah tamtama. Ya. Jadi sudah kalah set, kalah power, minder gitu loh menghadapi situasi itu. Padahal seharusnya begitu polisi tiba, bikin garis polisi, usir semua yang ada di situ. Kan begitu. Walaupun bribka pangkatnya, tapi dia adalah penyidik yang bertugas di situ. Ya. Tapi dalam tradisi orang Indonesia pada mungkin mengusir kombes, mengusir jenderal kan gitu loh. Ini jadi problem yang dikatakan Pak Mahfud, ada psikohierarkis memang terjadi dalam kasus ini. Dan itu yang menyebabkan berlarut-larut penetapan tersangka itu. Nah, bila dikaitkan misalnya yang sudah terjadi ini, dia adalah seorang polisinya polisi. Kemudian kalau kita tinjau dan telisik lebih jauh dari segi due process of law, harusnya dia sebagai penegak hukum menegakkan hukum, malah sebaliknya Prof, dia yang melakukan perbuatan yang melanggar. Nah, bagaimana menurut Pak Huda? Ya, sekali lagi, ya kalau kita lihat, mungkin di dalam pemberitaan sebelumnya tergambar bahwa yang menyebabkan Baradae mengaku akhirnya Ya. bahwa penembakan yang dia lakukan itu atas perintah atasannya, Ya. atas perintah Kadif Propam pada waktu itu Pak Irjen Paul Sambo, katakanlah seperti itu setelah dilakukan pencopotan sejumlah pejabat di Propam. Jadi dicopot dulu semua, mulai dari Karopamina, itu Karopropos, semua pejabat di lingkungan Propam Mabes Polri dicopot, diganti yang baru, sehingga kemudian, dan saya katakan tadi proses intervensi bisa berhenti, sehingga si Baradae ini tidak lagi melihat bahwa ada ancaman terhadap dia. Kan gitu, barulah dia bisa terus terang untuk mengungkapkan itu. Jadi entry point kenapa kasus ini kemudian bisa terungkap seperti sekarang, ya paling tidak kalau dari hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus ini itu jauh membaik. Ya, tadinya orang kebanyakan tidak percaya apa ceritanya tembak menembak karena pelecehan seksual dan seterusnya, itu orang lebih banyak yang tidak percaya. Sekarang orang lebih banyak yang percaya bahwa peristiwanya adalah penembakan yang dilakukan atas perintah Irjen Sambo, katakanlah gitu. Walaupun belum tentu juga itu yang terjadi. Menurut saya ini kan baru berdasarkan pengakuan, ya kan? Kita tahu secara hukum pengakuan bukan alat bukti. Kan begitu. Berkaitan dengan pengakuan tersebut, Jadi, Pak Huda. sebentar saya teruskan dulu. Jadi ini bisa terungkap sampai dengan ceritanya seperti yang sekarang lebih banyak dipercaya oleh masyarakat karena hambatan yang terjadi dalam penyidikan kemarin bisa dibersihkan. Makanya entry point-nya adalah adanya dugaan pelanggaran etik. Sehingga kemudian ini dulu dengan adanya dugaan pelanggaran etik dinonaktifkan, dengan dinonaktifkan diganti pejabat baru. Begitu diganti pejabat baru, maka angin pun berubah arahnya, kan begitu loh. Dan karenanya itulah yang membuat si Baradae merasa tidak lagi ada hal yang saya harus tahan. Buka aja, kan gitu loh. Sehingga bisalah kemudian mendapatkan cerita seperti yang sekarang beredar. Sekali lagi kalau menurut saya belum tentu yang terjadi seperti itu ya, karena itu adalah soal nanti pada pembuktian gitu ya, yang itu baru didasarkan keterangan-keterangan dari para pelaku sendiri. Tadi apa pertanyaan? Nah, pertanyaan berkaitan dengan pengakuan tadi, itu kan sekarang juga lagi tren, Pak, tentang plea bargaining. Artinya sebelum masuk proses peradilan itu bisa diskon lah di tingkat kejaksaan. Saya atau kami sudah mempelajari beberapa waktu lalu tentang plea bargaining tersebut, kemudian kita tinjau juga kok kesannya mengarahkan atas pengakuan
dan permintaan maaf melalui pengacaranya yang bernama AH kalau tidak salah, meminta maaf kepada Kapolri dan mengakui bahwa dia melakukan perbuatan bohong. Nah, bagaimana pandangan? Ya, kalau play bargaining sebenarnya bukan seperti itu. Play bargaining itu sebenarnya tawar-penawar dalam tanda kutip antara tersangka dengan jaksa, penuntut, ya di common law system, di mana dengan tawar-penawar itu dicapai sebuah kesepakatan, yaitu tersangka mengakui bersalah ketika nanti diajukan pengadilan, dia terdakwa mengakui bersalah, dan untuk itu kompensasinya dia akan hanya dituntut sebagian atau tuntutan yang lebih ringan. Kenapa jaksa mau bersepakat? Karena sebenarnya untuk bisa membuktikan tindak pidana itu dalam kerangka yang lebih berat, sulit pembuktiannya. Kan gitu. Jadi kalau contoh kasus ini misalnya, ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan. Dan kamu ngaku aja, saya aja tuntut hanya pembunuhan saja. Karena untuk membuktikan rencananya susah. Misalnya begitu. Itulah play bargaining. Jadi sebenarnya kalau kemarin katakan ada permohonan maaf segala macam, kalau dilihat dari pasal yang disangkakan, ya tidak ada play bargaining di situ. Kan gitu. Kalau play bargaining itu adalah misalnya ya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kan itu kan pasti dituntut lebih ringan dong, karena tujuannya tidak untuk membunuh, tapi tujuannya adalah untuk menganiaya, tapi kebetulan mati, misalnya begitu. Kan bisa saja kalau pembuktiannya susah, udah kamu ngaku, kamu menganiaya dia lalu sampai meninggal dunia, daripada kami membuktikan kamu membunuh berencana. Di dalam sistem common law system itu ancaman hukumannya sangat jauh berbeda. Kalau dia ngaku bersalah, misalnya menganiaya yang menyebabkan kematian, mungkin dihukum 5 tahun. Lebih ringan. Lebih ringan. Tapi kalau dia bisa dibuktikan dia bersalah melakukan tindak pidana, dihukum 15 tahun. Orang kan berbargain. Orang berhitung-hitung dong. Saya ngaku aja deh 5 tahun daripada saya ngaku ntar terbukti jadi 15 tahun. Kan gitu. Itulah play bargaining. Jika apa yang terjadi, ngaku, katakanlah minta maaf dan seterusnya, ya saya kira tidak akan merubah pasal didakwa yang nanti akan didakwakan atau yang sekarang disangkakan. Karena kalau dirubah akan jadi tertawaan publik lagi, akan jadi bahan meme publik lagi, akan jadi bahan joke lagi, kan gitu. Ya, dengan adanya bergeser dari mulai tembak menembak, kemudian pembunuhan berencana, terakhir per subuh tadi itu menjadi karena harkat dan martabat keluarga, kemudian dia melakukan seperti itu. Ini kan pergeseran cukup. Lalu kemudian juga disampaikan bahwa tragedi atau peristiwa yang diduga pelecehan tersebut terjadi di Magelang. Padahal di laporan yang saya dapat infonya itu peristiwa terjadi di Duren 3. Ini bagaimana nih? Ya, kita kembali ke teori dasar tentang pembunuhan berencana. Itu kan bahasa orang awam. Bahasa hukumnya sebenarnya adalah pembunuhan yang dipikir-pikir lebih dulu. Ada waktu yang cukup untuk pelaku memikirkan perbuatannya. Ya kan? Perbuatan, katakanlah ada pelecehan seksual terjadi di Magelang, tapi baru ditembak di Jakarta, Duren 3, jelas ada waktu untuk berpikir-pikir. Jelas ini adalah konstruksi pembunuhan berencana, gitu loh. Dari sisi itu, gitu loh. Jadi ketika Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim mengumumkan bahwa pasal yang dipersangkakan adalah 340, subsidiar 338, junto pasal 55 dan 56, di situ sudah ada koreksi pasal. Tadinya kan sama Baradae cuma 338 saja, junto 55 dan 56. Itu sudah dikoreksi. Ini pembunuhan ini berencana. Mengapa? Ada cukup waktu untuk berpikir dari peristiwa yang katakanlah yang menjadi motif dari tindak pembunuhan ini dengan pembunuhannya itu sendiri. Peristiwa pelecehan seksual katakanlah di Magelang, pembunuhannya di Jakarta.
ada jeda waktu yang cukup untuk orang itu berpikir-pikir tentang perbuatannya, sehingga ini masuk kategori pembunuhan berencana. Jadi nggak terlalu susah membuktikan pembunuhan berencana ini, kan gitu. Kenapa dipasang 338 juga? Karena sebenarnya belum tentu semua tersangka itu ikut ambil bagian dalam perencanaan. Ya. Kan begitu? Ya. Cuma itu saja penyebabnya. Tapi kalau saya misalnya yang jadi kabar reskrim, saya nggak pakai bahasa 338 pembunuhan berencana. Karena keturutsertaan orang itu bisa pada rencananya, bisa pada merampas nyawanya. Ingat kasusnya Antasari Ashar. Ya. Antasari Ashar diadili di Jakarta Selatan karena ikut bagian perencanaannya. Sedangkan pembunuhannya dilakukan di Tangerang, diadili di Pengadilan Negeri Tangerang. Ya. Dia tidak ikut pembunuhannya, tapi ikut merencanakan pembunuhannya. Sebagai pemikir. Iya, jadi sebenarnya sekali lagi, sebenarnya ini kasus pembunuhan berencana, kan gitu loh. Tapi memang ada yang berkontribusi terhadap perencanaannya, ya kan? Misalnya itu Bribka RR itu, Ya. dan K itu, Sipil. itu kan dia bekerja terhadap Pak Irjen Sambo ini di Magelang. Ya. Dia tugasnya di Magelang. Ya. Kenapa di Jakarta? Nah, itu. Kan begitu. Ya. Bukankah itu juga pembuktian dari bagian adanya rencana? Ya. Bisa jadi ke sana arahnya, kan begitu. Jadi ini pasti adalah pembunuhan berencana, gitu. Dan ada yang mengambil bagian dari porsi rencana tadi. Boleh jadi si Baradae cuma ambil bagian dari porsi nembaknya, kan gitu loh. Dia tidak ikut ambil bagian rencananya. Tapi mereka ini semua melakukan pembunuhan berencana, kan gitu. Tapi dengan adanya perubahan-perubahan cerita, perubahan-perubahan keterangan yang jaraknya, jangka waktunya itu nggak terlalu lama, ini seperti di prank gitu ini Pak. Sama, ya katakanlah FS dan para ajudan-ajudannya, dan kemudian dia menyampaikan bahwa dia terbang melalui Jogja. Sampai dengan saat ini tidak ada yang bisa disampaikan kepada publik atau publik bisa melihat bahwasanya ada CCTV yang menunjukkan dia berada di bandara. Lalu kemudian ada manifest yang bisa menjelaskan bahwasanya dia berangkat menggunakan maskapai tertentu. Ini kan belum ada, Pak. Ya itu tadi, karena kan sekali lagi ini terjadi bisa terjadi karena penanganan yang tidak tepat di awal. Ketidaktepatan, ketidakprofesional penanganan itu karena banyak pihak yang tidak in charge, yang tidak berwenang, ikut ambil bagian. Mengapa? Ya karena polisi, semuanya polisi kan gitu loh, ikut ambil bagian. Sehingga kemudian gambaran peristiwa itu bisa bergeser dari satu waktu ke waktu lain. Sekali lagi ini kan baru versi berdasarkan keterangan dari para tersangka. Kan harus cari kesesuaiannya, ya kan? Dengan alat bukti lain, dengan barang bukti, kan gitu. Yeah. Sekarang saya tantang saja, misalnya begitu ya. Bisa kan pada waktu kejadian pertama dihubungi Polres Jakarta Selatan, kan penyidik Polres Jakarta Selatan kata TKP Bersama dengan Kapolresnya? belum dengan bersama dengan Kapolresnya. Oh. Yang tinggal di sebelah rumah Pak Irjen Sambo adalah Kasat Reskrimnya, karena Kasat Reskrim sudah di sana. Pada waktu tiba mereka melakukan identifikasi dong mestinya. Standarnya kan begitu orang TKP kan? Iya, iya. Kasih di foto, kasih gambar letak jenazah itu kan, bagian-bagian semua yang ditembak itu. Ya kan? Ya. Kan bisa dilihat dong kondisi jenazah pada waktu itu. Ya. Sama nggak dengan yang diotopsi? Ya. Siapa yang bisa menjamin sama? Ya. Kan gitu loh. Itu saja menunjukkan bisa jadi berbeda nih. Ya kan? Bisa jadi berbeda gitu loh. Di situ menunjukkan bahwa tidak cukup didasarkan pada keterangan para tersangka ini saja, harus dicocokkan dengan barang bukti, cocokkan dengan foto identifikasi kriminal yang dilakukan pertama oleh Jakarta Selatan. Di foto ini kayak gini, lukanya kayak gini. Yang kamu lakukan apa? Kalau nggak cocok kan belum tentu. Ada lagi cerita mengarang. Boleh jadi ada pelaku lain. Iya. Boleh jadi
yang datang duluan ke TKP tidak bisa melihat mayatnya. Boleh jadi karena pada waktu ke TKP jenazah sudah banyak polisi di sana, Ya. kondisi jenazah sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Pada waktu kejadian. Ya. Boleh jadi. Ini yang harus dijawab dalam waktu singkat. Gitu loh. Jalan dijawab baru singkat. Jadi jangan hanya didasarkan pada keterangan para tersangka. Kalau sebelum itu belum keren, namanya masih HIR, rezimnya, pengakuan, kan gitu loh. Iya. Kalau scientific investigation, ini loh buktinya secara saintifik apa yang dikatakan itu benar karena faktanya begini gambarnya, misalnya fotonya, Ya. kan gitu. Nah, pada waktu Komnas HAM mendengar klarifikasi dari dokter forensik kan gitu ya. Ya. Dia dijelaskan kapan tiba jenazah, ada videonya, lalu foto atau video sebelum melakukan autopsi, lalu proses autopsi, lalu setelah autopsi seperti apa, dijelaskan sejumlah hal yang dikatakan keluarga itu sebagai kejanggalan, segala macam. Itu kan kondisi jenazah ketika tiba di rumah sakit. Bagaimana dengan kondisi jenazah pada waktu ditemukan di TKP? Siapa yang bisa menjamin sama? Belum tentu cerita seperti apa yang diterangkan oleh para tersangka ini itulah peristiwa yang sebenarnya, karena belum didukung oleh alat bukti lain. Ya. Kalau gitu, kalau ahli pidana melihatnya begitu. Makanya pada awal-awal saya nggak mau komentar tuh. Wartawan tanya saya belum mau komentar. Kenapa? Karena belum jelas seperti apa perkaranya. Tapi begitu sudah ada yang diumumkan jadi tersangka, tahu pasalnya, saya bisa memberikan pendapat gitu loh. Jadi juga kita mesti tahan diri juga gitu. Ya. Jadi kalau dari segi pembuktian ya, kalau saya jadi hakim, saya akan minta coba mana foto jenazah pada waktu diotopsi, sebelum diotopsi, mana ketika ditemukan di TKP, perlihatkan. Kalau saya jadi hakim begitu. Kalau nggak sama, ini nggak benar. Berarti ada sesuatu yang terjadi di antara Duren 3 dengan tempat lain. Kramat Jati, rumah sakit Kramat Jati kan? Ya. Atau dalam perjalanannya Kita nggak tahu. Itu yang kemudian harus dijawab segera oleh Polri. Masalah-masalah itu kan gitu ya. Lagi. Nah, ini kan juga berkaitan apalagi masuknya Komnas HAM, ada Kompolnas yang diketuai oleh Menteri Menko Polhukam. Yang pasti kalau kami melihat dari kalung itu, ya pasti ada unsur yang dilanggar dari prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Ya apalagi boleh dikatakan FS ini kan memegang peranan polisi gitu Pak. Nggak ada lah bawahan itu yang bisa mengatakan siap saya nggak melaksanakan, kan nggak mungkin Pak. Yang terjadi yang udah atau yang sering-sering yang kita dengar itu siap laksanakan, siap, selalu siap Pak, bukan siap untuk tidak laksanakan. Nah ini kan ada kesan bahwa haknya si Brigadir J ini ya banyak yang dilanggar, termasuk pada saat mayat yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada keluarganya nggak boleh dibuka. Ini bagaimana tuh menurut itu kan bagian dari skenario lama. Okay. Saya sebut begitu ya. Sebenarnya cerita sudah berubah ketika Kapolri membentuk tim sus dan irsus. Kan gitu. Jadi yang kita harus cermatin sekarang adalah sejak dibentuknya tim sus dan irsus. Karena ini udah cerita lama nih, udah lampau gitu loh ya. Sehingga jelas di situ ada sejumlah pelanggaran prosedur kan begitu ya. Ya bagaimana kemudian tadi di awal pengumuman yang disampaikan oleh Humas sudah begitu jauh dari waktu peristiwanya,
sudah ada kesimpulan di awal ini adalah pembelaan diri, tembak menembak dan seterusnya. Diikuti juga tata cara bagaimana menyelesaikan tanggung jawab terhadap yang meninggal, penuh juga permasalahan. Maka itu semua adalah cerita sebelum ada tim sus. Setelah ada tim sus, ini peta berubah, arah angin berubah, jauh lebih bisa dipercaya. Tapi sekali lagi kita akan kembali kepada problem pembuktian menurut hukum, kan gitu ya. Jadi jangan percaya juga hanya didasarkan pada keterangan para tersangka ini. Namanya juga tersangka kan gitu loh. Sebenarnya dia bohong juga boleh, dia punya hak ingkar kan gitu loh. Dia diam aja juga boleh gitu loh. Jadi sebenarnya belum scientific investigation ketika didasarkan hanya pada pengakuan para tersangka ini. Baru dikatakan scientific crime investigation kalau didasarkan pada bukti-bukti ilmiah bahwa itulah yang terjadi, kan begitu. Nah, tapi yang menarik sekarang sebenarnya adalah ternyata keberhasilan menurut saya tadi seperti saya mengungkap kasus ini diawali oleh menindak sejumlah pejabat Polri, anggota Polri yang dipandang tidak profesional. Ini sebenarnya entry point untuk semua kasus serupa. Kalau tadi dimulai dengan soal kilometer 50, bagaimana cara membukanya kembali? Buka kembali dengan cara melihat apakah ada pelanggaran etik dan disiplin kepolisian pada waktu penanganannya. Di mana pada saat itu juga Kadif Propamnya dijabat oleh FS. Tapi entry point itu menjadi penting sehubungan dengan kesimpulan dari Komnas HAM yang mengatakan 4 dari korban di kilometer 50 itu adalah akibat illegal killing. Kalau kemudian pengadilan mengatakan yang didakwa itu tidak bersalah karena melakukan pembelaan diri, itu kan yang didakwa. Kan gitu loh. Itu kan yang kebetulan didakwa. Belum tentu peristiwa itu sebenarnya gambarannya seperti apa yang terjadi di pengadilan. Kalau di situ ada unprofessional conduct, ada pelanggaran etik, maka itu jalan untuk kembali membuka kasus ini. Tentu bukan terhadap mereka yang sudah diadili karena sudah inkrah wan ghalis putusannya misalnya begitu. Tentu terhadap pihak-pihak lain. Masa yang bertanggung jawab cuma 2 peristiwa yang mati 6 orang? Kan begitu. Sepengetahuan saya, seingat saya pada saat putusan itu kan 2 orang walaupun dikatakan bebas, tetapi dinyatakan oleh hakim dia bersalah. Dia melakukan perbuatan itu benar, tetapi itu sebagai bentuk pembelaan diri, gitu loh. Kalau tidak salah ya putusannya. Jadi dia melakukan pembelaan diri, walaupun kalau kita lihat dari konstruksi pembelaan diri itu tidak seperti yang dipertimbangkan oleh hakim. Tapi udahlah, kita harus hormati putusan pengadilan, kan begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah, yang harus didesakkan dalam hal ini adalah, menurut saya, periksa apakah dalam proses penanganan kasus kilometer 50 itu ada pelanggaran etik atau tidak. Karena itu entry point untuk melihat potensi adanya pelaku-pelaku lain. Kan begitu. Adanya tindakan-tindakan lain. Kan gitu. Yang kemudian bisa menyebabkan persoalan itu menjadi terang benderang gitu. Kalau semua permasalahan hukum contohnya seperti yang tadi yang terjadi baru-baru ini yang lagi tren nih Pak, ya Brigadir J itu meninggal. Itu kan katanya Menteri Hukum Menko Polhukam menyampaikan bahwasanya ada psikohierarki, ada juga psikopolitis. Kami melihat justru lebih kental di peristiwa KM 50 dibandingkan di peristiwa kematiannya Brigadir J. Bagaimana menurut? Ya, betul sekali. Makanya persyaratan kedua setelah entry point-nya melalui pemeriksaan etik adalah harus ada perubahan politik. Kan gitu loh. Jadi kalau
tidak ada perubahan kebijakan negara, politik negara, politik pemerintahan, akan sulit. Karena ini sekali lagi menyangkut internal institusi, misalnya kepolisian, misalnya begitu. Jadi syarat kedua adalah, atau boleh jadi ini menjadi syarat pertama adalah adanya perubahan kebijakan politik melihat kasus itu. Kalau kebijakan politiknya hanya sebatas pada menerima apa yang sudah diputus pengadilan, nggak akan mungkin dibuka. Makanya kemudian dua titik ini yang menjadi entry point. Kalau pertanyaan mungkinkah kasus KN50 dibuka kembali? Mungkin, sepanjang dua persyaratan ini dipenuhi. Pertama, ada kebijakan politik untuk melihat kasus itu bahwa boleh jadi penanganannya tidak benar, maka ada keputusan politik menegaskan Polri untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap semua hal yang terlibat di dalam kasus itu. Baru kita bisa menemukan ada gambaran fakta peristiwa yang lain daripada apa yang sudah diputus oleh pengadilan. Terkait masalah itu, Komnas HAM kan sudah juga berbicara kemarin, Pak, di mana dia menyampaikan bahwasanya Polri untuk transparan terhadap kematian salah satu terduga penembak Laskar FPI itu atau 6 pengawal HRS untuk lebih sungguh-sungguh, jujur dan terbuka. Nah, nuansa politiknya kira-kira arahnya kemana nih, Pak? Ya itu dia. Itu kan bagian dari paket itu. Paket untuk melihat kasus kilometer 50 secara lebih jernih, ya kan? Termasuk orang yang diduga melakukan penembakan, katakanlah, yang sudah meninggal dunia itu. Salah satu kan meninggal dunia kan? Salah satu meninggal dunia. Nah, harus ditinjau ulang, kan gitu loh. Penembaknya itu kan polisi juga, Pak. Itu dia. Yang meninggalnya nggak jelas tuh. Iya, ada 3 katanya yang menembak, ya. 2 yang diadili, ya. yang 1 katanya meninggal dunia, kan ya. gitu loh. Ya. Berarti kan perlu juga diungkap ke publik meninggal dunia. Ya, karena apa? Apakah perlu dibikin badan tersendiri? Kalau menurut saya sih kita percayakan sama Polri. Tapi kan Polri dalam perkenaan dengan hal ini karena sudah ada keputusan hukum sangat tergantung dari keputusan politik. Kan budaya kalah dengan hukum, hukum kalah dengan politik, politik kalah dengan uang. Kan gitu. Jadi sekarang problem hukum ini yang sudah inkrah pada gawis katakanlah begitu, hanya bisa dibuka secara lebih transparan kalau ada keputusan politik menghendaki itu. Artinya mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau pemerintah melihat peristiwa itu sebenar-benarnya atau cukup dengan apa yang sudah diputus oleh pengadilan. Kan gitu. Jadi pelajaran dari kasus meninggalnya Brigadir J ini adalah, ya kan, salah satunya karena ini berhasil diungkap dimulai dari adanya pelanggaran kode etik dalam penanganannya, maka kasus KM50 kalau mau didudukkan lagi secara proporsional adalah lihat apakah ada pelanggaran kode etik pada waktu penanganannya dulu. Dan untuk bisa melakukan itu harus ada keputusan politik dari pemerintah adalah Polri. Karena Polri itu pasti tidak akan mau kecuali diperintah, kan begitu. Nah, berkaitan dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan perkara ini tuh gimana tuh, Pak? Ya, kalau kita melihat ya malah sebaliknya. Hukum bukan untuk manusia, tapi manusia untuk hukum. Ini kan sangat ironis. Yang negara katanya sudah berlandaskan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya jauh dari apa yang yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya teringat dengan ucapan ataupun tulisan Profesor Ruslan Saleh almarhum guru saya. Jadi sebagai hukum dia tidaklah salah, kata beliau begitu. Tapi dia salah karena digunakan oleh manusia. Jadi pada dasarnya hukum itu gak ada yang salah.
salah hukum itu karena digunakan oleh manusia. Jadi gunman situation. Kita masih berhadapan pada persoalan gunman situation. Dalam hal ini, hukum itu menjadi baik ya kalau orang-orang di belakangnya baik. Dalam peristiwa kasus meninggalnya Brigadir J, hukum digunakan oleh orang-orang yang punya niat tidak baik, hasilnya kan berantakan seperti itu. Kan begitu? Acak-acakan. Padahal hukum itu juga yang digunakan oleh tim sus untuk kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Hukum yang sama. Kan nggak sama, nggak berubah tuh pasalnya itu juga, kuhapnya itu juga, kan gitu. Jadi sebagai hukum dia tidak salah, yang salah manusia yang menggunakannya, kan gitu. Jadi kalau saya ditanyakan pandangannya Prof. Sachipto Raharjo ya, bahwa hukum itu untuk manusia, katakanlah ya bukan manusia untuk hukum, terkait dengan hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa pendapatnya Prof. Ruslan Saleh itu sangat menarik, Pak. Iya, betul. Artinya kalau kita melihat pendapat Prof. Sachipto Raharjo bahwa hukum itu diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya, maka manusia yang seperti apa? Ya. Karena sebagus apapun hukum, kalau mental manusianya yang mengoperasionalkannya itu jelek, ya nggak akan jadi hukum yang bagus. Problem kita sebenarnya pada tataran itu. Ya, seburuk apapun hukumnya, kalau dia dibuat dioperasionalkan oleh orang-orang yang baik, punya nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, ya jadinya baik, walaupun hukumnya buruk. Gitu. Berarti berkaitan dengan kaderisasi dong. Ya, problem kita sekarang adalah problem di mana kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terhadap lembaga peradilan itu berada dalam titik yang sangat rendah. Yes. Kan begitu. Jadi yang diperbaiki adalah orangnya, bukan hukumnya. Artinya sistem sudah bagus. Tadi saya contohkan, hukum yang sama, KUHP yang sama, KUHP yang sama, tembak menembak, pembelaan diri. Beberapa hari kemudian berubah, ditembak, membunuh berencana. Hukum yang sama, karena dioperatorkan oleh orang yang berbeda, jadinya berbeda. Jadi kalau menurut saya, kalau terkait dengan itu, yang pertama-tama harus ditinjau adalah soal manusianya, dan gitu. Ini yang kemudian menjadi persoalan mendasar kita. Bagaimana cara merekrut penegak hukum, bagaimana cara merekrut hakim, bagaimana penugasan mereka, pendidikan mereka, termasuk jaksa di sana. Ya, penegak hukum itu adalah leading sektornya adalah jaksa, gitu loh. Jadi semua itu akan sangat bergantung pada manusianya. Nah, problem kita justru di situ. Kita seperti ya belum mempunyai solusi yang baik, ya kan? Bagaimana kemudian bisa merekrut penegak hukum, hakim yang baik, dan gitu. Memang banyak seorang masuk jadi polisi tidak perlu bayar, masuk jadi jaksa, hakim nggak perlu bayar. Faktanya kita nggak tahu faktanya. Yang paling pasti. Yang kedua, kenapa hukumnya kemudian masih jelek? Ya. Kan gitu. Nah, berarti kan sistem rekrutmennya belum baik, sistem pembinaan karirnya belum baik, ya kan? Sistem pendidikan pelatihannya belum baik, mungkin sistem kesejahteraannya belum baik, kan gitu. Jadi kalau saya ditanya mana yang harus diperbaiki dulu, ya orangnya daripada hukumnya gitu. Nah, kembali lagi kepada tadi yang seperti Bapak sampaikan, hukum itu sebetulnya ya perangkatnya udah bagus lah, tergantung orang yang megang atau personalnya atau individunya yang megang. Lah, kemudian terjadi yang katanya kader terbaik duduk di menjadi seorang kadif propam, polisinya polisi, kemudian berbicara tembak menembak berubah menjadi ditembak, berubah lagi karena harkat martabat keluarga
apakah ini mengarah kepada overmah? Ya tidak juga. Kalau overmah tentu lain lagi. Mungkin relevan itu kaitannya dengan Baradae ya. Karena dia pada posisi boleh jadi harus melakukan tembakan itu. Kalau enggak dia juga yang ditembakkan gitu loh. Bisa jadi itu konstruksi itu bisa digunakan pengacaranya nanti di pengadilan, katakanlah. Ya itu satu persoalan yang sebenarnya bisa. Tapi salah satu hal yang menurut pendapat saya ya, persoalan ini bisa terjadi. Ya, Pak Irjen Sambo itu sebenarnya polisi yang baik dalam pengertian berprestasi. Ya kan? Kasus-kasus besar dia tangani, ya kan? Untuk perwira polisi di angkatannya dia yang tercepat dan yang tertinggi mendapatkan bintang kan gitu loh. Betul. Nah, artinya kan ini bukan kaleng-kaleng kan gitu. Ini bukan sembarangan. Tapi ya begitu, ketika power diberi lebih, ini yang menyebabkan kemudian terjadi abuse of power. Jadi kalau saya melihat ini overpower. Dan gitu lah, kalau di mobil overpower ngempos Pak. Iya. Jadi ini Iya. overpower yang menyebabkan abuse of power, kan gitu loh. Iya. Nah, jadi pelajaran bagi Polri adalah sebenarnya semua fungsi yang ada di Polri itu sudah bisa menjalankan fungsi kepolisian secara sempurna. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya ada sebuah lembaga-lembaga bayangan. Kalau dalam kasus Pak Sambo kan Satgasus, misalnya gitu loh. Iya. Ini kan menyebabkan beliau overpower sebagai ketua Satgasus. Yes. Itu yang menyebabkan kemudian out of control apa yang dilakukan. Kan begitu. Yeah. Dan kemudian penyalahgunaan kewenangan kekuasaan menjadi terjadi. Bagaimana caranya? Ya begitu kejadian, ya dia bisa sejumlah pejabat propam hadir dan kemudian mengatur situasi, misalnya begitu. Itu kan bentuk penyalahgunaan kekuasaan juga. Nah, bisa kemungkinan juga terjadi di KM 50. Nah, itu yang harus dijawab melalui pemeriksaan apakah ada pelanggaran etik dan disiplin kepolisian pada waktu penanganannya. Kan begitu. 30 orang yang dikirim oleh dia untuk melakukan penyelidikan adanya pelanggaran etik atau tidak pada saat itu. Ya itu dia. Itu yang menjadi pangkal tolak penting, ya kan? Jadi Pak Kapolri mendengar aspirasi masyarakat, kami memberi masukan juga, dibubarkan Satgasus. Karena sebenarnya fungsi reskrim sudah bisa dijalankan oleh Bareskrim, fungsi ini sudah cukup itu sebenarnya. Tidak perlu ada. Iya, karena ya kalaupun diperlukan dia tidak boleh permanen. Dia hanya untuk satu spot saja. Kalau sekarang misalnya ada Irsus dan Timsus. Irsus. Ini setelah ini segera bubarkan. Jangan juga ini overpower. Ya kan? Ya. Bayangkan overpower ini bisa bahaya ini. Ya. Katakanlah di dalam penyidikannya dimotori oleh Pak Kabar Eskrim. Ya, kalau enak nanti ini sebagai tim sus jadi overpower, abuse of power kan gitu loh. Itu yang mesti harus hati-hati. Jadi segera kembalikan kepada fungsi-fungsi yang reguler saja. Ini menjadi penting ya. Sehingga kemudian pelaksanaan kontrol juga bisa terjadi, ya kan? Nah, termasuk diantaranya misalnya berbagai macam hal tadi. Kan sebenarnya Satgas Merah Putih itu dibentuk untuk penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, kan seperti itu kan? Ya, karena Habib Rizik adalah menarik perhatian masyarakat, dibikin tim sus, misalnya seperti itu. Iya. Nah, itu kan yang menjadi sifat bahaya dari lembaga-lembaga yang ataupun unit-unit yang overpower tadi, kan gitu. Nah, dulu kita punya KPK, overpower, kertas kosong aja bisa netapin orang jadi tersangka, kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa overpower itu nggak bagus karena abuse of power ujungnya. Polri juga begitu, harus dalam kontrol powernya, kejaksaan dalam wilayah powernya.
kan gitu. Peradilan juga, kan gitu. Kalau peradilan misalnya, kenapa sih kacau? Ya, diantaranya pengadilan suka menerima perkara yang tidak ada wewenangnya sih. Dulu kita dengar PK yang dilakukan oleh jaksa, nggak ada aturannya, diterima oleh Mahkamah Agung Dan diputus. diputus, gitu. Menang pula lagi, Pak. Kacau kan gitu loh. Jangan keluar dari batas power itu yang menjadi penting. Ya. Sekarang yang overpower siapa? MK. Yes. Ini Mengadili diri makhluk sendiri. yang tidak bisa dikontrol juga nih. Mengadili diri sendiri, memperpanjang masa jabatan. Coba mengenai apa namanya presidensial threshold. Ya. Dari segala sisi orang mengajukan tetap aja nggak diterima. Ya kan? Ini overpower juga. Ya, abuse of power sudah ditunjukkan oleh Pak Akil Mukhtar. Jadi negara kita ini negara yang overpower. Sehingga kemudian ini yang harus dikembalikan. Siapa yang bisa kendalikan ini? Hukum. Bagaimana hukum bisa mengendalikan itu? Kalau dijalankan oleh orang-orang yang baik, kan gitu loh tadi. Baik, Gitu. termasuk akhlaknya mungkin Pak ya, terutama Ya itu kriteria baik yang sangat mendasar ya. Ya. Kalau kita sebagai Muslim gitu ya, akhlaknya baik gitu kan. Kriteria Atau mendasar kan etikanya gitu gitu, ya. Pak, ya. Tentu baik dari segala hal, dari akhlaknya, dari skillnya, dari pribadinya, dari bagaimana membina hubungan rumah tangganya dan seterusnya kan gitu. Ini menjadi satu hal yang menjadi penting gitu ya. Jadi kalau saya jadi rekrutmen hakim misalnya gitu, saya nggak tanya tuh dia pintar apa enggak. Saya tanya bagaimana hubungan dia dengan istrinya, dengan anaknya. Kayak gitu. Kalau dia sama istri sama anaknya aja nggak bisa baik, bagaimana dia bisa memutus dengan baik? Kan gitu. Karena kita akan diajarkan oleh agama kita, ya bermulai dari diri sendiri. Dan gitu loh, hal yang kecil. Dia Muslim, gimana sholatnya? Sholatnya jaga benar, bagaimana dia bisa memutus sebagai lebih baik, yang baik. Dia Nasrani, ibadah aja nggak pernah ke gereja. Bagaimana kemudian dia bisa percaya sama Tuhannya? Iya. Kan begitu. Kalau kata Profesor Salim Said kan di Indonesia masalahnya orang nggak takut sama Tuhan kan gitu. Iya. Paham. Ya kan gitu. Iya, iya, iya. Yang korupsi itu kan yang kepalanya disumpah pakai Quran, pakai Alkitab. Iya. Iya kan? Ini problem kita. Jadi kalau menurut saya memang ini overpower yang kemudian digunakan secara tidak bertanggung jawab. Ini yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Bila kemudian Pak, mungkin saja KM 50 ini dibuka, katakanlah seperti itu. Lalu dapatlah orang-orang yang terbaru lagi yang belum pernah diadili. Dia pun juga misalkan mungkin saja melaksanakan atas perintah. Apakah bisa kita minta untuk pertanggungjawaban negara terhadap pelaksana-pelaksana ini atau individu-individu atas perintah komandonya, Pak? Perintah itu ada dua syarat baru bisa menjadi alasan menghapuskan hukum. Baik. Ya kan? Pertama ada hubungan kekuasaan, ada relasi kuasa, ada hubungan atasan bawahan. Ya. Kan gitu. Ya. Nah ini jelas dari mana ini satuan-satuan ini yang melakukan itu kan? Ya kan? Ini juga menjadi problem besar gitu. Harus dijelaskan. Dia sebentar ini bertugas di mana kan gitu. Ya. Ya kan? Yang kedua adalah bahwa perintah itu adalah perintah yang sah. Apa ukuran sah? Bahwa itu menjadi kewenangan dari si pemberi perintah. Sekarang adakah? Ya kan? Lidik belum jelas, tiba-tiba sudah memerintahkan sejumlah orang melakukan tindakan. Ada nggak? Ada. Ya artinya ada nggak dasar yang membenarkan kewenangan itu? Tidak dibenarkan. Peristiwa kemudian penguntitan itu kan nggak Jadi benar. artinya kan dilihat dari sisi itu bahwa ini bukan perintah yang sah. Dan karenanya orang-orangnya bisa dimintai tanggung jawab hukum. Tapi problemnya siapa yang bisa mengungkap itu? Kan polisi juga. Yes. Maka harus ada kemauan politik, ya kan? Untuk bisa
mendudukan persoalan itu sebagaimana mestinya. Apa perlu Pak dibikin pansus atau presiden kita sama-sama demo gitu untuk kemudian Nggak mengeluarkan perlu. statement politiknya? Buka lagi, perintahkan kepada polisi. Nggak Seperti perlu. peristiwa Brigadir J ini 3 Kalau- kali loh dia menyatakan. Yang saya maksud adalah kebijakan politik itu tentu adalah siapa yang mempunyai kekuasaan politik terhadap Polri, kan? Kapolri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Polri adalah lembaga yang langsung di bawah kepresidenan, kan gitu. Jadi cukup Pak Presiden mengeluarkan 1-2 kata, kalimat, cukup untuk menjadi dasar itu. Kalau dibawa-bawa ke DPR malah justru kesempatan DPR naik panggung, kan begitu. Ya semua kalkulasinya politik. Bisa ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya nggak ada. Coba kita bikin pansus Bank Senturi, panjang lebar, semua orang diperiksa, kita nonton di TV, apa hasilnya? Kan gitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung, ya memang ini perlu keputusan politik dari Bapak Presiden, kan gitu. Ya, tapi memang Pak Presiden kita sudah tidak punya beban lagi karena dia tidak bisa lagi mencalon untuk periode ketiga, kan gitu loh. Jadi agak sulit juga kita berharap kan begitu. Tapi ya bukan tidak mungkin. Gitu ya, jarinya Tuhan itu menjentikan duren 3 langsung jadi kelapa 2. Iya. Kan gitu loh. Bayangkan duren 3 bisa jadi kelapa 2. Itu kan jarinya Tuhan dijentikan. Kan gitu. Orang boleh makar tapi maha pembuat makar siapa? Iya. Jadi kita percaya aja itu soal itu kan gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak, bila ditinjau dari teori yang Bapak tulis di dalam buku, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, artinya apakah mereka-mereka yang terlibat dalam, ya bisa dikatakan pembunuhan juga di KM 50, kemudian berkaitan juga dengan pembunuhan Brigadir J, bisa lepas? Ya, teori itu kan tentu teori ketika kita mengadili orang, ya kan gitu. Jadi meminta tanggung jawab, memidana, itu kan wilayahnya penilaian di pengadilan, ya kan gitu. Jadi harus didasarkan pada kesalahan yang bersangkutan. Tapi jauh sebelum itu, yang kita perlukan adalah membuktikan adanya tindak pidana, kan begitu. Ya. Bicara kesalahan sebelumnya bicara soal tindak pidana, kan gitu. Kalau meneladan pada apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan berkenaan dengan kilometer 50 kan bukan tindak pidana, karena ada alasan pembenar yaitu pembelaan diri, kan begitu. Kan? Walaupun Komnas HAM mengatakan itu illegal killing, Unlawful killing, ya kan gitu loh, unlawful killing, katakanlah seperti itu. Karena yang bersangkutan sudah dalam penguasaan petugas penegak hukum, tapi kok bisa meninggal, katakanlah begitu. Itu kan hal yang kemudian perlu kita cermati, ya kan. Dan saya yakin gitu ya, tidak mungkin kalaupun terjadi hal yang seperti digambarkan itu, kemudian meninggal dunia orang-orang tersebut hanya berkaitan dengan 3 orang tadi itu. Kan jelas di situ ada pelanggaran prosedur. Orang dibawa berempat kok. Iya. Yang tersangka yang meninggal dunia, yang tersangka yang masih hidup 4 orang, yang bawa 3. Kan sudah melanggar prosedur toh? Iya. Iya kan? Mestinya kan 1 orang dibawa oleh 2 orang, kan gitu. Prosedurnya seperti itu. Katakanlah kasarnya Iya. seperti itu, goblok-goblokannya kita seperti Iya. itu kan gitu loh. Bener, Yang bener. dibawa 3, yang bawa 4, yang ngebawa 3. Iya. Jadi terjadinya katakanlah benar perlawanan dari orang-orang itu dan kemudian berujung pada kematian yang bersangkutan karena polisinya membela diri, berangkat dari kesalahan prosedur. Nah, kesalahan prosedur ini belum pernah diperiksa, kan? Makanya itu entry point-nya. Yang bawa 3, yang dibawa 4 itu berita Pak. Tapi ada cerita lain kan? Yaitu kepada persoalan pembuktian, Ya. ya kan? Ya. Tapi yang
tersedia sekarang adalah apa yang sudah berada di dalam putusan hukum. Ya. Ada 4 orang yang dibawa oleh 3 orang melawan, lalu kemudian terjadi baku hantam, ditembak, meninggal, kan gitu. Ya. Sekarang pertanyaannya, benarkah prosedurnya kalau 4 orang tersangka dibawa oleh 3 orang anggota? Itu menjadi pertanyaan dasar untuk melihat logiskah kasus ini, ada pelanggaran prosedur enggak mengenai hal itu. Dari situ itu sudah bisa dilakukan kalau ada kemauan politik untuk mendudukan persoalan KM50 secara profesional. Kalau melihat kejadian KM50 yang kemudian dianggap itu benar tindakannya karena berdasarkan perintah atau berdasarkan undang-undang, dia menjalankan menembak 4 orang tersebut, berarti pengadilan juga sudah dapat kita kategorikan judicial pardon itu dong, Pak. Ya dia maafin, pada peristiwanya kan ada. Ya, di situ bisa jadi kalau saya memandangnya pembelaan diri itu hanya bisa dipakai oleh masyarakat. Menarik nih, Pak. Iya kan gitu, Ya, Pak? ya. Jadi nggak bisa aparat membela diri. Saya kira enggak. Tugasnya aparat mengamankan dong. Termasuk para tersangka ini. Kalau tersangkanya ngamuk, dia tidak bisa dikatakan membela diri. Berarti dia tidak bisa mengendalikan situasi. Kalau situasi itu tidak bisa dikendalikan karena kurang orang, kesalahan prosedur. Nggak ada pembelaan diri di situ. Kalau pembelaan diri adalah kalau kamu serang saya membela diri untuk rakyat itu. Kalau aparat kan bersenjata, punya kuasa, punya undang-undang, punya borgol kasarnya. Jadi tidak diperlukan perangkat membela diri secara hukum. Dia sudah dibekali dirinya untuk bisa membela diri. Dia dibekali senjata, dia dibekali borgol, dia dibekali undang-undang untuk menangkap orang, menahan orang. Tidak perlu ada ketentuan bela diri. Orang siapa melakukan pembelaan terpaksa karena serangan seketika terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap harta benda sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan sendiri atau orang lain tidak dipidana. Apa kan saya pasal itu? Pasal 9 ayat 1 KUHP. Itu diperlukan buat kita. Kalau ada serangan terhadap kita membela diri. Tidak untuk aparat. Ini terjadi bagi aparat, Pak. Makanya saya bilang kalau dalam pemahaman saya apa yang terjadi diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak benar, itu bukan konsep pembelaan diri. Tapi kan kita bukan saya yang pegang palu, bukan saya yang hakim. Tapi konstruksi teoritiknya tidak begitu. Cukup sangat menarik. Lalu kemudian kita kembali coba dengan penghilangan beberapa barang bukti, baik itu yang terjadi di KM50 maupun yang terjadi di peristiwa kematian Brigadir J. Ini kan sangat dramatis juga, Pak, dan ya tentunya dilakukan bukan dengan orang-orang yang tidak terlatih. Nah, apakah mereka itu bisa dijerat juga, Pak, dengan pasal 221 misalkan, atau 233, atau bisakah mereka juga dijerat dengan undang-undang teroris karena sudah membuat resah orang dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang, lalu kemudian sudah juga membuat teror di kalangan-kalangan kelompok tertentu. Itu bagaimana? Iya, itu tadi. Kalau tindakannya benar, ada tindakan-tindakan yang memang menghilangkan barang bukti ataupun memanipulasi barang bukti, katakanlah seperti itu ya. Ya menurut saya itu ranah pidana, bisa dipidana kan gitu loh. Obstruction of justice, proses menghalangi proses peradilan dan seterusnya, itu tentu ada wilayah pidananya kan gitu. Ya kan? Sehingga kemudian nggak usah pakai undang-undang terorisme sebenarnya, KUHP aja cukup kan gitu. Nah problemnya adalah sekali lagi pada dapatkah hukum yang mengatur itu dipertahankan. Dan itu saya lagi nulis tuh tentang apa hukum acara pidana Indonesia yang akan datang
setelah pengesahan RUU KUHP, seperti apa wajah hukum acara pidana kita yang akan datang, itu lagi nulis, belum selesai, ya kan gitu. Jadi kan problemnya adalah sejauh mana ketentuan tentang larangan merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, larangan ngacak-ngacak TKP itu bisa dipertahankan dengan hukum acara, kan gitu loh. Sekali lagi, siapa yang menjalankan hukum acara itu yang menentukan, kan begitu. Jadi sebenarnya sederhana saja gitu. Karena kita punya pengalaman banyak kok, ya misalnya judi gitu ya, pasalnya dari dulu nggak berubah 303, tapi ada masanya judi hidup subur, ada masanya judi nggak ada sama sekali, kan gitu. Kan itu berangkat dari siapa yang berada di belakang pasal judi itu, yang bisa menegakkan itu. Pada zaman Kapolri Pak Sutanto nggak ada judi, habis dihajar sama dia. Dan itu saya pergi ke Pulau Batam sana, sepi sekali. Kenapa? Nggak ada judi Pak, karena orang Singapura main di sini buat main judi, mau main perempuan, kan gitu loh. Tapi sekarang seperti apa? Kota mati. Bukan soal kota mati. Sekarang seperti apa judi itu? Oke. Kan gitu. Tergantung, betul. Ya kan? Apakah masih ada? Enggak ada juga judi sekarang. Yang ada judi online. Yes. Kan gitu. Pasalnya kan itu juga. Sejauh mana judi online bisa ditindak? Ya tergantung siapa yang menjalankan hukum di belakangnya. Kan gitu. Siapa pula yang membackup? Iya, itu artinya hukum sangat tergantung pada kemauan baik dari orang-orang yang punya tugas menjalankan hukum itu. Kalau enggak, ya itu tadi pasal pembelaan diri yang sebenarnya digunakan untuk kalau ada serangan melawan hukum di antara kita, di antara Amak Sinta yang diserang oleh perampok, dibegal, diperampok, kan untuk itu pasal pembelaan diri. Kok dipakai untuk aparat? Aparat apa gunanya punya borgol? Kok bagaimana nangkep 4 orang nggak diborgol? Kan gitu ya. Arti. Kan itu yang cerita yang kita dapat. Saya kan tidak mengikuti secara detail, tapi ceritanya seperti itu. Bagaimana bisa melawan? Karena tidak diborgol. Sekarang sesuai dengan SOP apa enggak? Kan gitu, sesuai dengan prosedur apa enggak? Udah jumlah orang yang lebih sedikit, katanya tidak diborgol. Itu semua menunjukkan bahwa ini ada kesalahan prosedur. Kan gini, walaupun kematiannya bukan karena pembunuhan atau tidak bisa dikualifikasi pembunuhan karena pengadilan sudah memutuskan ada pembelaan diri, tapi kan kesalahan prosedurnya ada. Ketika bisa dibuka kesalahan prosedur, pasti ada kesalahan prosedur lain. Tidak mungkin kesalahan prosedur hanya berdiri sendiri. Dalam kasus Duren 3, kesalahan prosedur pertama bukan penyidik masuk ke dalam TKP, ya kan? Merusak kondisi TKP. Tapi ada pendapat lain, Pak. Gitu. Misalnya dari mantan Kapolda Jawa Barat, dia menyampaikan bahwasannya sekalipun itu sudah diacak-acak, 20 tahun kemudian pun masih bisa dia untuk menganalisa atau mengolah TKP. Baik itu darah tidak akan pernah berubah, darah manusia akan berubah ketika dicampur dengan zat tertentu warnanya ungu, tapi kalau darah binatang tetap merah. Bagaimana itu, Pak? Ya mungkin saja apa yang disampaikan oleh beliau itu seperti itu. Saya kan bukan ahli kepolisian, teknik kepolisian ya. Tapi yang paling pasti adalah kita bisa mendapati persoalan ini semata-mata karena memang semua tidak berjalan sesuai dengan rule of the game ya, aturan mainnya. Mengapa begitu ya tadi sudah kita bahas kan banyak lebar. Sehingga dari persoalan aturan main itulah entry point semua kita bisa melihat kasus-kasus yang lain yang sampai sekarang publik masih terbelah, misalnya seperti itu. Sehingga dari situ juga kita bisa melihat ya paling tidak walaupun tidak untuk pro justisia, tapi paling tidak untuk keluarga para orang yang meninggal dunia itu menjadi penting penjelasan secara benar atas peristiwa itu.
oke lah tidak bisa diadili lagi, katakanlah begitu ya. Iya. Tapi kan kalau ada penjelasan ini loh yang terjadi, kan gitu loh. Dan tentunya kalau itu kesalahan prosedur dilakukan oleh aparat negara, ada kompensasi yang harus diberikan negara terhadap hal itu. Dan untuk itu, karena perkara ini sudah diadili dan berkekuatan tetap tidak bisa diusut lagi, tidak bisa diadili lagi, tapi dengan pemberian kompensasi itulah seharusnya persoalan bisa diselesaikan. Jadi kita tidak punya utang masa lalu. Problemnya adalah pemerintahan Pak Jokowi ini kan punya utang-utang masa lalu. Kalau ini tidak diselesaikan, beliau tinggal menjabat 2 tahun lagi, misalnya, seharusnya 2 tahun itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan utang-utang masa lalu di masa, paling tidak di masa pemerintahannya. Apa-apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Apakah Anda yakin, Pak, itu bisa terselesaikan? Sedangkan bergesernya dari kewenangan administrasi menjadi sanksi pidana itu kan terjadi, dialami juga oleh HRS dan kawan-kawan. Lalu kemudian peristiwa pembantaian atau pembunuhan 6 pengawal HRS di KM 50 yang lokasinya berbeda-beda, berpindah-pindah, tapi fakta yang dilakukan oleh seorang wartawan senior yang saat ini juga lagi disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dia bertanya di sana bahwa memang betul terjadi di sana di KM 50. Tapi apa yang terjadi? KM 50 sudah tidak ada, Pak. Rest area itu sudah hilang. Kalau kita menelisik lebih jauh dari pendapatnya mantan Kapolda Jawa Barat, sekalipun itu sudah dihilangkan 20 tahun lamanya, masih bisa diolah. Nah, menurut Bapak, apakah mungkin? Ya, Pemerintah kita, penguasa kita ini? mungkin, pasti mungkin. Ya. Nggak ada yang tidak mungkin. Ya. Cuman mau atau tidak. Ya. Kembali kan problemnya itu. Gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Selalu mungkin. Gitu. Selagi kita masih bernapas, apapun segala sesuatu masih mungkin. Cuma persoalannya adalah, kecuali kita sudah nggak bernapas lagi, sudah mati, sudah seperti Brigadir J, ya sudah tidak bicara lagi dia, tidak mungkin lagi apa dia melakukan sesuatu apapun. Tapi persoalannya mau tidak, kan gitu. Jadi kemauan untuk menyelesaikan masalah itu menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah itu sendiri. Banyak orang yang punya masalah, dia tidak selesaikan, kan gitu. Akibatnya, ya masalah itu nggak selesai-selesai. Sesederhana pun masalah itu apa, kan gitu. Jadi kemauan menyelesaikan masalah itu menjadi penting. Nah, misalnya kasus pembunuhan Munir, Ya. orang masih merasa belum puas, ya kan? Bahwa masih di situ ada hal yang perlu dieksplor lebih jauh, siapa yang mesti bertanggung jawab, masa Polikarpus doang, misalnya katakanlah begitu. Ya persoalannya mau atau tidak, kan gitu. Persoalannya mau atau tidak. Kalau nggak mau ya nggak selesai masalah-masalah itu. Peristiwa Tanjung Priuk 27 Juli Macam-macam lah. Itu kan masalah-masalah. Tapi tentu kita tidak bisa membebankan pemerintahan sekarang terhadap masalah di masa lalu. Paling tidak masalah di masa pemerintahannya. Itu yang menurut saya prioritas untuk bisa diselesaikan. Baik, Prof. Hairul Huda, terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara terhadap fenomena yang terjadi saat ini, baik itu terjadi di pembunuhan terhadap atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir J maupun juga peristiwa yang terjadi di kilometer 50 di kepemimpinan yang kedua Presiden Joko Widodo. Saya berharap Prof bisa memberikan closing statement terhadap peristiwa fenomena-fenomena ini. Iya, sebenarnya kasus pembunuhan yang terjadi di Duren 3 katakanlah ya, atau kasus kematian Brigadir J itu adalah kasus biasa saja. Ya, pembunuhan pada umumnya juga sama. Cuma yang berbeda ini adalah karena penanganannya itu menunjukkan tanda-tanda bahwa hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, sekali lagi bahwa hukum itu bekerja sebagaimana mestinya atau tidak itu kan sangat tergantung orang-orang yang berada di belakangnya yang mengoperasionalkan hukum. Ini menjadi sebuah peringatan buat siapapun, ya, walaupun dia menguasai
infrastruktur hukum secara baik, katakanlah begitu, punya jaringan koneksi yang sangat luar biasa, punya dana yang tidak terbatas, katakan begitu. Pokoknya semua hal dia punya, tapi di atas semua itu ada kekuasaan Tuhan, ada kekuasaan Allah. Allah tidak perlu energi banyak untuk bisa merubah sesuatu, untuk membuka aib orang, membuka masalah orang. Untuk itulah ini juga peringatan buat kita, ya. Peringatan juga yang terutama buat yang berkuasa, yang memegang amanah, apakah presiden, apakah kapolri, apakah menteri, bahwa takutlah kepada Allah, karena dengan kekuasaan Allah segala sesuatu yang ditutupi serapat apapun bisa terbuka. Segala sesuatu yang sudah diatur sedemikian rupa seperti apapun bisa kemudian bisa diketahui publik. Sehingga ini menjadi pelajaran juga buat kita supaya menjauhi hal-hal yang seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Herul Hudaya SIMH. Tibalah saatnya kita di penghujung acara, di mana penjelasan pandangan dari ahli juga pakar hukum pidana ini sangat lengkap dan mendalam, terang, lugas, tegas, dan kita tentunya mendapatkan pencerahan untuk kemajuan bagi dunia hukum. Semoga pencerahan dari ahli hukum pidana Bapak Dr. Herul Hudaya SIMH berguna bagi kemajuan hukum Indonesia dan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepastian maupun kemanfaatan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Saya Guntur Fatahila, Ketua Umum IKALUM Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta beserta jajaran pengurus IKALUM mengaturkan salam hormat, salam sehat, salam bahagia, dan salam ceria bagi kita semua pemirsa, khususnya keluarga besar IKALUM Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta. Dan kami mohon pamit, sampai jumpa di lain waktu yang akan datang. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.